Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita dapat terkumpul di tempat ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan memaparkan materi dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang. Sebelum memulai pada materi yang akan dibahas, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Neng Ulfa Khairunisa, kedua ada Risma Rahmawati, ketiga ada saya sendiri Siti Laila Azhara, dan yang keempat ada Sulistiani, dan teman saya yang kelima Muhammad Harisuddin Ilyas, dan yang keenam ada Regi Dikri, dan yang terakhir ada Zuhri Putra Siregar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mohon izin kepada dosen pengampu pembelajaran Al-Quran Hadis, Bapak Ceceng Selamuddin MAG, untuk melanjutkan pada acara yang selanjutnya, yaitu pembahasan materi. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Pengertian pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Secara etimologi, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari qoro'a yang berarti bacaan. Secara terminologi, Dr. Sobihi As-Sholih mendefinisikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis secara etimologi memiliki makna jadid, qorib, dan khobar. Hadis secara terminologi menurut ahli hadis ialah segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi SAW. Pembelajaran Al-Quran Hadis ini merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik untuk mempersiapkan sejak dini agar siswa memahami, terampil, melaksanakan, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan hadis melalui kegiatan pendidikan. Baiklah, sebagaimana landasan teologis memiliki unsur intellectus quaerens fidem, akal menyelidiki isi iman, yang diharapkan bisa memberikan sumbangan secara substansial untuk yang nantinya akan mengintegrasikan antara akal dan iman, iptek dan imtak, yang nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi, landasan teologis dalam pendidikan sangat penting untuk menyeimbangkan antara jasmani dan rohani peserta didik. Nah, dari pengertian tersebut, maka dirumuskanlah beberapa kurikulum, bukan beberapa, banyaknya kurikulum materi yang disesuaikan dengan materi kepada anak MTS dan MA. Di antaranya sebagai berikut. Saya akan menyebutkan beberapa materi saja. Yang pertama dari Madrasah Sanawiyah semester pertama ada menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran Hadis. Kemudian di semester 2 di antaranya ada menetapkan hukum bacaan mim sukun dan di dalam Quran surat Al-Bayyinah dan Al-Kafirun. Kemudian kita langsung saja lanjut ke landasan teologis Madrasah Aliyah untuk mempersingkat waktu. Di kelas 9 semester pertama itu ada materi mengenai memahami pengertian Al-Quran dan bukti keautentikannya. Kemudian ada menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ahli. Dan di semester 2-nya ada materi mengenai memahami istilah-istilah hadis. Yang materi kedua mendefinisikan pengertian hadis. Mungkin itu beberapa materi dari landasan teologis Madrasah Aliyah. Yang diharapkan dari beberapa materi ini bisa menyesuaikan antara pengertian teologis antara siswa dan
Al-Quran hadis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran Al-Quran hadis. Pengajaran Al-Quran hadis pada Madrasah Sanawiyah bertujuan agar peserta didik bergairah untuk membaca Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, serta mempelajarinya, memahami, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupannya. Mata pelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Sanawiyah adalah salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang merupakan peningkatan dari Al-Quran hadis yang telah dipelajari oleh peserta didik di MTS. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam, serta memperkaya kajian Al-Quran dan hadis, terutama menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, serta memahami dan menerapkan tema-tema tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Al-Quran dan hadis sebagai persiapan untuk hidup bermasyarakat. Fungsi dari pembelajaran Al-Quran hadis. Dapat kita lihat sama-sama di PPT fungsi dari pembelajaran Al-Quran hadis. Yang pertama itu ada meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Yang seterusnya, yang ketiga ada meningkatkan pemahaman dan pengalaman isi kandungan Al-Quran dan hadis yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Quran dan hadis. Yang keempat ada pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik dalam meyakini kebenaran ajaran Islam yang sudah mulai dilaksanakan dalam lingkungan keluarga maupun jenjang pendidikan sebelumnya. Yang kedua ada maksud dari yang pertama kan itu ada pengembangan, dan yang kedua itu ada perbaikan. Maksud perbaikannya itu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam beserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan diri peserta didik dan menghambat perkembangannya atau budaya lain yang dapat membahayakan diri peserta didik dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir poin itu ada menjadikan nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis sebagai petunjuk dan pedoman bagi peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, mungkin itu pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Pembahasan yang terakhir yaitu ruang lingkup.
Poin pertama, masalah dasar-dasar ilmu Al-Quran dan hadis yang meliputi pengertian Al-Quran menurut para ahli. Yang kedua, pengertian hadis, sunnah, khobar, asar, dan hadis qudsi. Lalu, bukti keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya, kemu'jizatannya, serta sejarahnya. Lalu poin keempat, isi pokok ajaran Al-Quran dan pemahaman kandungan ayat-ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Quran. Yang kelima, fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Yang keenam, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ketujuh, pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan cara-cara mencari surat dan ayat dalam Al-Quran. Yang kedelapan, pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya. Kedua, tema-tema yang ditinjau dari perspektif Al-Quran dan hadis. Yang pertama, manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Yang kedua, demokrasi. Yang ketiga, keikhlasan dalam beribadah. Yang keempat, nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Yang kelima, perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang keenam, pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa. Yang ketujuh, berkompetisi dalam kebaikan. Kedelapan, amar ma'ruf nahi munkar. Kesembilan, ujian dan cobaan manusia. Selanjutnya, tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Lalu berlaku adil dan jujur, toleransi dan etika pergaulan. Lalu etos kerja, makanan yang halal dan baik. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mata pelajaran Al-Quran hadis ini ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menjelaskan tentang ayat Al-Quran ataupun hadis. Semisal ayat Al-Quran tentang amal ma'ruf nahi munkar. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Nah, yang kedua itu komponen yang kedua yaitu mufradat. Dari ayat tersebut yang tadi Quran Surat Al-Imran kita mengambil beberapa mufradat serta diterjemahkan juga dari kata mufradat tersebut. Yang selanjutnya itu komponen terjemah. Dari ayat tersebut kita menerjemahkan secara harfiah. Lalu komponen yang keempat, tafsir ataupun penjelasan dari ayat tersebut. Dan yang kelima itu tajwidnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi demi materi sudah disampaikan oleh pemateri. Kami mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangannya. Sampai jumpa di kelas nanti. Dan untuk itu saya serahkan kepada Muhammad Harisuddin Ilyas sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.